Saat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita seperti rusa yang haus akan air, kita haus akan persekutuan dengan Tuhan. Mari kita persiapkan hati, masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa dan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Masih di rumah kita masing-masing. Dan saya sungguh percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Yesus. Karena keadilan. Dan kami mau bermazmur bagi namamu Tuhan. Nama yang kudus. Nama yang mulia. Terima kasih Bapa. Yesus. Haleluya Yesus. Naikkan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas namamu dimuliakan Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu,
Kita mau berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami ingin bersyukur kepadamu Tuhan, ketika kami dapat selalu merasakan betapa Tuhan setia kepada kami. Tuhan menyertai hari-hari kami, ketika kami bangun pagi dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menyertai kami. Demikian juga ketika kami dapat hadir ke tempat ini, dapat beribadah, semua juga karena Tuhan setia kepada kami dan Tuhan mengizinkan kami untuk melayani Engkau. Padahal siapakah kami ini ya Tuhan? Kami ini orang-orang berdosa yang seringkali mendukakan Tuhan, tetapi Tuhan pilih kami untuk menjadi pelayan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami ingin berdoa memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang selama ini kami lakukan, yang sungguh mendukakan hati Tuhan. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan selalu menyertai kami. Oleh sebab itu Bapa, kepada Engkau-lah kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskanlah kami Bapa, layakkanlah kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta dalam ibadah kami. Pimpinlah kami terus ya Tuhan dalam di waktu permulaan sampai terakhirnya ibadah ini. Khususnya menyertai hamba-Mu, Bapak Pendeta Yung Tikiuk, dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu ini dapat dijabarkan, dapat diterangkan dengan bahasa yang mudah kami mengerti, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua sarana yang dipakai ya Bapak, utamanya juga dengan media yang kami pakai, yang kadang juga tidak dapat kami kontrol sepenuhnya, tetapi Tuhan yang mengontrol semuanya. Oleh sebab itu ya Bapak, biarlah media kami semua dapat dipakai Tuhan untuk ibadah ini, dan biarlah hasil rekaman juga dapat ditonton oleh sekian banyak orang yang boleh menjadi berkat dan menjadi pedoman dalam hidup mereka dengan firman yang Tuhan sampaikan. Sekali lagi Bapak, pimpinlah ibadah ini, kami menyerahkannya dari permulaan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dan kalau ada kuasa-kuasa jahat, roh jahat yang coba mengganggu ibadah kami patahkan kuasanya, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia sudah hadir di rumah kita. Mari kita mau memuji Dia. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Haleluya. Kita boleh bertepuk tangan di rumah kita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut sekali lagi katakan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Katakan, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang
beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya sang dan gunung-gunung, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas, dan gunung-gunung pun bersorak. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya. Yesus, katakan sekali lagi, damai yang diberikan, damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar selalu. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya. Sekali lagi dengan penuh sukacita katakan damai yang diberikan, damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya. Yesus Tuhan, ku serahkan padanya, ku serahkan padanya. Yesus, sekali lagi katakan ku serahkan padanya, ku serahkan padanya. Yesus Tuhan. Amin, amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa, dan sebelumnya saya akan bacakan satu ayat yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami harus mengakui, seringkali di dalam kehidupan kami kehilangan damai sejahtera. Dan sebaliknya kami hidup di dalam ketakutan. Karena kami tahu ada banyak hal di dalam perilaku kami, bahkan di dalam pikiran, perasaan, dan hati kami, hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau sudah terjadi. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bukan saja kehilangan damai sejahtera, bahkan ketakutan, karena kami tahu tidak ada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan, pada ibadah kami pada hari ini kami diingatkan Engkau adalah Allah yang berjanji. Barang siapa yang datang dan mengaku dosa kepadamu, maka Engkau akan membuktikan
dan bahkan bersedia untuk dikomplain. Itu sebabnya Engkau berkata, mari kita berperkara. Bahwa jikalau kami sungguh-sungguh dengan hati yang hancur, dengan sungguh-sungguh mau mengakui segala dosa-dosa kami, maka Engkau pasti akan mengampuni kami, sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, akan Engkau ubah menjadi putih bagaikan bulu domba. Tuhan, kami berterima kasih, pengampunan-Mu tidak terbatas. Setiap saat ketika kami datang padamu, Engkau senantiasa menyambut kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih setiamu, pengampunanmu luar biasa atas kami. Oleh karena itu Tuhan, sekarang kami sekali lagi datang kepadamu menyerahkan setiap diri kami Tuhan. Bukan hanya mengaku dosa untuk dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Bahkan kami mohon kiranya dalam hari-hari selanjutnya, oleh pertolongan roh-Mu, kami dimampukan hidup lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Dengan demikian ya Tuhan, melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu rancangan damai sejahtera. Maka tentu yang dimaksud adalah rancangan damai sejahtera daripada Allah untuk umat-Nya dan khususnya bagi orang-orang yang dikasihinya. Saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal 40 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacin, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hampir 2 minggu yang lalu terjadi satu peristiwa tragis, kecelakaan yang menimpa sepasang suami istri yang meninggal seketika. Tetapi di dalam kecelakaan yang tragis ini justru anaknya yang masih kecil, mungkin berusia antara 2 sampai 3 tahun justru selamat. Nah, berita ini menjadi viral sampai hari ini masih terus semua banyak yang mengikuti apa sebabnya sampai terjadi kecelakaan itu. Nah, beberapa hari yang lalu terus terang di dalam sebuah WhatsApp group saya bertanya demikian. Amit-amit maaf ya, jikalau kalian ini Tuhan, bukan ngelunjak sih ya, cuman amit-amit jikalau kalian Tuhan, apakah yang akan kalian lakukan khususnya terhadap anak yang masih kecil itu. Beberapa daripada anggota yang ada di dalam grup itu menjawab, kalau saya jadi Tuhan, saya ambil sekalian anaknya. Kasihan. Dan beberapa menjawab seperti ini. Ada satu yang mengatakan, kemudian menjawab agak beda, dia mengatakan demikian. Kalau saya jadi Tuhan, anak ini nanti saya jadikan orang yang luar biasa pada waktu sudah dewasa, menjadi orang yang begitu hebat sekali, lebih hebat dari siapapun juga. Nah, khususnya terhadap jawaban yang ketiga ini, saya kemudian mempertanyakan lagi. Maaf Tuhan, saya kasih nama tanda kutip ya, karena ini kan berdialog seolah-olah dia Tuhan. Maaf Tuhan, apa Tuhan nggak sanggup membuat anak ini menjadi orang yang paling hebat tanpa harus mengambil kedua orang tuanya?
Apakah Tuhan bahkan tidak sanggup membuat kedua orang tuanya ini menjadi lebih hebat daripada siapapun juga? Kenapa harus melalui peristiwa seperti ini? Dan orang ketiga ini tidak jawab lagi. Mungkin dia lagi pikir-pikir kalau dia Tuhan saya pasti udah digampar kali gitu ya. Saya tidak tahu ya, tetapi yang jelas sebetulnya yang mau saya katakan di dalam dunia ini terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang kita kalau mau jujur tidak sanggup menjelaskan, tidak sanggup mengerti dengan sempurna. Tetapi dalam situasi yang seperti inilah justru Nabi Yesaya tanpa sungkan-sungkan memperbandingkan kemahakuasaan, kehikmat bijaksana Tuhan dengan perasaan-perasaan dan pengertian yang kita yang secara tidak sadar maupun secara tidak langsung seolah-olah menganggap bahwa hikmat dan keputusan Allah ini keliru. Itu sebabnya kan di dalam pertanyaan tadi ada yang menjawab, kalau aku jadi Tuhan anak ini diambil. Artinya dia kurang setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Apalagi dengan yang tadi itu ya. Nah di dalam pemahaman yang seperti ini, Nabi Yesaya di dalam ayat yang ke-12 ini mau mengontraskan, manusia siapa engkau? Ketika kita ini mencoba mempertanyakan hikmat bijaksana Allah, itu dianggap sesuatu kebodohan dan kekonyolan. Mana ada orang bodoh sih yang mencoba menakar berapa banyak air laut hanya dengan lekukan tangannya. Mau berapa abad baru bisa ngukur berapa liter itu air yang ada di dalam laut. Atau siapa orang yang mau mengukur langit dengan jengkal. Coba deh, tidak usah ngomong langit yang diukur dengan jengkal, yang cuma jaraknya dari ibu jari sampai ujung kelingking. Coba kalian 1 kilometer kamu hitung pakai jengkal. Kalau enggak selesai, punggungmu ini sudah langsung harus dipekasi salon pas. Itu baru 1 kilometer ngukur pakai jengkal langit. Yang ukurannya sekarang ini pakai tahun, cahaya mau diukur pakai jengkal. Siapa yang mencoba mau menghitung berat sebuah gunung dengan neraca? Pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya tidak perlu dijawab, jawabannya ya enggak ada lah. Tetapi pertanyaan ini sebetulnya mau mengatakan, hei manusia siapa engkau? Sehingga seringkali walaupun tanpa pertanyaan tetapi hatinya di dalam pikirannya seolah-olah mengatakan ini Tuhan tidak benar. Siapa manusia sehingga mau mempertanyakan hikmat bijaksana Allah, bahkan mau memberikan nasihat. Siapakah manusia sehingga manusia ini seolah-olah menganggap Allah ini di dalam banyak hal bertindak tidak adil. Sehingga Allah harus mempertanyakan bagaimana dia bertindak adil kepada manusia yang jelas-jelas sangat terbatas, bahkan hanya ciptaannya. Tetapi kenapakah Yesaya pada situasi di dalam ayat pasal 40 ini, ayat 12 sampai 15 mengatakan hal yang seperti ini? Sebab jikalau kita bandingkan dengan pasal sebelumnya, di situ Tuhan itu menyampaikan satu penghukuman yang luar biasa yang nanti akan segera dialami oleh kerajaan Yehuda. Mari kita bersama-sama mencoba membaca Yesaya pasal 39. Saya akan baca mulai ayat yang ketiga sampai dengan pasal 40 ayat yang kedua. Demikian Yesaya pasal 39 ayat yang ketiga. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel.
tidak ada yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosa-dosanya. Teman yang dikasihi Tuhan, sebetulnya peristiwa kenapa Yesaya tiba-tiba datang menghadap Raja Hizkia lalu menyampaikan dan menubuatkan akan terjadi satu peristiwa, yaitu kerajaan Yehuda akan dihancurkan oleh Babel. Maka sebetulnya peristiwa ini justru ironis sekali terjadi karena Hizkia baru saja sakit keras dan Tuhan mengutus Nabi Yesaya mengatakan, Nabi Yesaya menghadaplah Raja Hizkia, kasih tahu bahwa dia bakal mati. Itu sebabnya cepat-cepat tinggalkan pesan kepada keluarga. Tetapi begitu Yesaya menyampaikan firman ini dan meninggalkan istana, belum sampai pelataran, meninggalkan jauh daripada istana, masih dikatakan di pelataran istana raja. Karena Hizkia berdoa, Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, Yesaya balik. Ada apa Tuhan? Kasih tahu Raja Hizkia, umurnya diperpanjang 15 tahun. Batal mati, kira-kira begitu. Oke, karena peristiwa itu kemudian Hizkia ini memanggil utusan Babel untuk datang melihat kerajaannya. Karena pada waktu itu sebetulnya Raja Hizkia mau mengadakan aliansi bersama-sama dengan Babel melawan kerajaan Asyur. Kecuali memanggil untuk asal aliansi, sebetulnya mau menunjukkan betapa hebatnya, betapa kayanya, betapa agungnya pemerintahannya, sehingga tidak rugi jikalau kerajaan Babel yang waktu itu belum terlalu besar beraliansi dengan kerajaan Yehuda. Dan oleh peristiwa yang dilakukan oleh Hizkia inilah kemudian sekali lagi Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan hukuman tadi. Hukuman ini didahului dengan satu pertanyaan oleh Yesaya. Hai Raja Hizkia, apa saja yang kamu sudah tunjukkan kepada Raja Babel? Emang Tuhan tidak bisa kasih tahu Yesaya apa saja yang ditunjukkan? Pasti bisa. Tetapi seringkali sebetulnya ketika nabi-nabi Tuhan berdialog dengan seseorang yang mau dihukum, seolah-olah sebetulnya mau meminta orang ini mengakui dosanya. Tetapi rupanya melalui apa yang ditanya oleh Nabi Yesaya ini, Hizkia sungguh-sungguh tidak menyadari kenapa Yesaya waktu itu datang kepadanya. Bahkan dengan bangganya mengatakan, semua yang aku punya, kemuliaan, harta kekayaan yang aku kumpulkan sekian puluh tahun lamanya menjadi raja, itu semua aku perlihatkan, tidak ada satupun yang tidak aku perlihatkan. Bahkan ketika kemudian kita tahu ketika kerajaan Yehuda hancur, perabot-perabot bait Allah pun termasuk yang diangkut, sangat boleh jadi. Berarti utusan Babel juga masuk ke bait Allah. Padahal itu tempat di mana orang kafir tidak boleh masuk. Itu terus terang dugaan saya. Tetapi kalau memang bait Allah bukan menjadi tempat yang disombongkan oleh Raja Hizkia, rasa-rasanya Yerusalem boleh hancur. Bait Allah akan Tuhan pelihara. Nah, sesuatu dalam hal ini itu sebabnya kemudian Yesaya mengatakan semua yang dilihat akan diangkut, dikalahkan oleh Babel pada suatu saat. Dan celakanya kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 tadi, ketika hukumannya begitu serius karena kesombongan Hizkia dan bahkan
bukan saja sombong, Hizkia lebih suka bergabung dengan kerajaan Babel daripada bersandar dan minta pertolongan Tuhan melawan kerajaan Asyur. Teguran yang begitu keras, hukuman yang begitu berat ketika disampaikan oleh Yesaya, Hizkia jawabnya sungguh mati, bagi saya kurang ajar banget. Saya baca lagi dengan bahasa saya, dengan satu perasaan intonasinya, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Sungguh baik. Hukuman dibilang sungguh baik. Pakai bahasa milenial ya, nantang nih ye. Nantang nih ye. Tuhan diperlakukan seperti itu sungguh baik. Seharusnya ketika mendengar hukuman seperti ini, Hizkia mengatakan, ya Tuhan ampunilah aku. Mirip seperti beberapa hari yang lalu ketika ia sakit, hampir mati. Waktu itu dia tahu kalau tidak berdoa, kalau tidak meratap tangis, dia akan mati. Tetapi sekarang karena sudah ada janji, jaminan 15 tahun dia pasti masih hidup. Jaminan itu menjadi satu yang membuat dia justru jatuh di dalam dosa. Saya mencoba memberikan skenario lain, misalnya Tuhan cuma ngomong, oke, saya balik-balik kasih tahu kepada Raja Hizkia, dia tidak jadi mati, akan sembuh. Tapi tidak disebutkan berapa tahun. Mungkin dia tidak akan seperti ini. Seringkali saudara, jaminan, asuransi, janji pemeliharaan Tuhan atas kita tidak merespon secara tepat, justru direspon secara negatif. Dan itulah Hizkia. Maka kemudian ketika dia mengatakan sungguh baik firman-Mu itu, bahkan di dalam hati ngomong apa? Yang penting selama aku hidup, aman-aman saja. Luar biasa sekali. Di dalam konteks yang seperti inilah maka dikatakan ketika Tuhan menghukum Hizkia dan bahkan keturunan-keturunannya bahkan mengizinkan dihancurkannya kerajaan Yehuda, dikatakan itu tadi. Apakah yang dilakukan oleh Tuhan ini salah? Apakah kita ini mau mencoba mengukur hikmat bijaksana Allah seperti mengukur dan menakar air laut dengan lekukan tangan kita? Dan kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-15, bangsa-bangsa itu hanya seperti setetes air di dalam timbangan. Seperti sebutir pasir di dalam neraca. Dan itu yang dimaksud dengan bangsa-bangsa bukan hanya bangsa-bangsa kafir, tetapi termasuk umat Israel dan termasuk kerajaan Yehuda. Sebab pada waktu Raja Hizkia melakukan hal ini, dan ketika Yesaya mengatakan hal ini, sangat boleh jadi sebetulnya kerajaan Israel sudah dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Itu sebabnya kerajaan Yehuda ketakutan. Itu sebabnya kerajaan Yehuda mau beraliansi dengan kerajaan Babel. Bangsa-bangsa mau Asyur, mau Babel, mau kerajaan Israel maupun Yehuda di hadapan Tuhan itu seperti sebutir debu. Tetapi untuk orang-orang yang seperti inilah, kasih setia Tuhan itu tidak pernah ditinggalkan dan meninggalkan mereka. Sebab ketika baru saja dikatakan bahwa kalian anak-anakmu bahkan akan dihina menjadi sida-sida di kerajaan Babel. Itu sesuatu hal yang memalukan. Sebab untuk konsep orang Yahudi tidak punya keturunan. Itu bagian daripada kutuk Tuhan. Bukan saja menjadi sida-sida di bangsanya sendiri, tetapi di kerajaan lain. Kerajaan Yehuda, kerajaan Israel, satu-satunya suku bangsa yang tidak punya kebiasaan seperti kerajaan-kerajaan di daerah di Asia Timur kuno. Yaitu yang bekerja di istana harus dikebiri. Sebab itu adalah sesuatu yang dosa besar bagi Tuhan. Tetapi dikatakan keturunanmu akan menjadi sida-sida yang dikebiri di kerajaan dan menjadi hamba di kerajaan lain. Tetapi di tengah-tengah hukuman yang begitu mengerikan, disusul dengan pasal 40 ayat 1 dan 2 tadi, hiburkanlah dan hiburkanlah umat
Tuhan. Apa maksudnya? Karena sebetulnya ketika Tuhan menghukum dengan keras pada saat yang sama, sebetulnya ada satu maksud yang baik yang sedang Tuhan mau lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya ini melayani antara tahun 745 sampai tahun 680 sebelum Masehi. Perhatikan saya ngomongnya nggak salah nih ya. Mulai dari tahun 745 sampai 680 sebelum Masehi. Kenapa mundur? Ya karena sebelum Masehi. Dan Nabi Yeremia, nabi yang terakhir yang melayani di kerajaan Yehuda sebelum kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babel, itu melayani pada sekitar tahun 627. Berarti sekitar 50 tahun setelah Nabi Yesaya meninggal. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29, saya akan baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat ini disampaikan oleh Nabi Yeremia setelah tergenapi nubuatan tentang hukuman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tadi. Bahwa suatu saat kerajaan Babel akan mengalahkan kerajaan Yehuda dan sudah terjadi. Pada waktu itu bahkan kalau saudara nanti baca Yeremia pasal 29 ayat pertama dan selanjutnya itu raja-raja bersama dengan beberapa pejabat-pejabat tinggi sudah diangkut ke Babel. Dan kepada mereka inilah Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang ditawan loh ya. Kepada raja yang dipermalukan dari raja kerajaan besar sekarang menjadi tawanan. Kepada orang-orang inilah Yeremia berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Dan yang paling penting bagi saya yang di dalam ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Seorang ayah yang baik. Tentu saya harus akui ada ayah-ayah yang tidak baik karena dosa manusia. Tetapi secara umum kalaupun ada seseorang yang mempunyai ayah yang tidak baik, secara common sense lah minimal dia tahu. Pada umumnya ayah itu selalu baik. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang yang mengatakan ketika saya mengatakan Allah itu seperti bapak yang mengasihi anaknya. Orang ini bertanya, Pak, mendengar khotbah bapak ini, maaf kata saya agak susah memahami karena saya sejak kecil tidak punya konsep bapak yang baik dan tidak punya konsep ibu yang baik. Ayah saya waktu saya masih kecil sudah meninggalkan saya. Dan ibu saya pun bukan ibu yang terlalu baik. Saya mengatakan oke, jikalau itu yang kau alami, tetapi kamu punya common sense kan, bahwa sebetulnya seorang ayah dan seorang ibu itu baik. Ya sih Pak, berimanlah. Allahmu lebih baik daripada ayahmu, lebih baik daripada ibumu. Ya Pak, saya mau terus berusaha. Percaya bahwa Tuhan seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika seorang ayah yang baik merasa perlu memukul dengan cukup serius untuk anak-anaknya. Pasti bukan hanya sekedar luapan emosinya. Tetapi demi kebaikan anaknya. Demi supaya anaknya ini akhirnya nanti kembali sebagai anak yang baik. Dan saya percaya di dalam pemahaman seperti inilah perumpamaan Injil Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang itu yang dilakukan oleh sang ayah.
Apakah ayahnya tidak tahu bahwa anaknya ketika diberi warisan akan minggat? Tahu. Apakah ayahnya tidak tahu bahwa anaknya ini ketika nanti minggat dan sudah habis ludes semua harta yang dia bawa ini, dia akan sengsara? Tahu. Tetapi kenapa anak sang ayah melakukan? Nah, sekali lagi nih ya, kalau mau jujur, udah tahu bakal dihabisin, ya minimal kalau mau minggat toh nggak usah bawa harta. Itu kalau kita kan. Tetapi sang ayah ini rela kehilangan separuh hartanya, katakanlah begitu. Bahkan rela melihat anaknya menderita dengan satu tujuan. Akhirnya dia kembali kepada sang ayah. Seperti itulah yang dikatakan di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12. Jikalau engkau sudah mengalami kepukulan yang begitu keras, dan ketika engkau berbalik, aku akan menerimanya kembali. Itu sebabnya tadi pasal 40 Yesaya dikatakan, hiburkanlah, hiburkanlah. Artinya di dalam pukulan yang keras, di situ sebetulnya ada kasih yang luar biasa. Dan itulah yang terjadi pada zaman Nabi Yeremia. Kadang-kadang Tuhan ini melakukan sesuatu yang aneh untuk membawa seseorang percaya kepada dia. Dan bahkan kemudian menjadikan dia, yaitu dalam hal ini Allah, sebagai milik yang paling berharga. Kakek saya pendeta dulu adalah yang salah satu yang mengundang John Sung ini datang ke Indonesia. Nah, setiap kali John Sung datang ke Indonesia, khususnya di Surabaya, waktu itu selalu tinggalnya di rumah kakek saya. Ibu saya mencerita kepada saya tentang satu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan yang dia saksikan daripada pendeta John Sung. John Sung ini setelah setiap bisa datang beberapa hari mengadakan kebaktian kebangunan rohani pada waktu malam, dan dari pagi sampai sore sebelum berkhotbah, sebelum KKR, dia itu tidak keluar dari rumah dan selalu berpuasa. Tidak mau keluar, orangnya agak aneh gitu ya. Nah, satu kali ada satu orang dari Surabaya yang mendengar kebaktian kebangunan rohani yang disampaikan oleh pendeta John Sung, opor Asia terkenal dengan sebutan itu. Dia ingin bertobat tapi dia punya ganjelan. Dia ini jualan uang-uang yang bisa dikirim ke neraka. Ini orang Tionghoa ya. Jadi uang lah ini itu pokoknya itu dia punya segudang stok untuk barang-barang seperti ini. Untuk upacara-upacara kematian menurut tradisi orang Tionghoa. Itu yang menjadi kendala dia. Maka hari itu ketika kemarin malam dia mendengar khotbahnya pendeta John Sung, dia datang ke rumah untuk tanya kepada John Sung apa yang harus dia perbuat. John Sung diketok sebab dia sedang ada di dalam kamar, tapi ini sesuatu yang penting, aku pengen ketemu itu, cuman mau tanya satu hal. Akhirnya ya terpaksa deh oleh kakek saya dipanggil itu John Sung dari kamarnya keluar ditanya. Lalu orang ini tanya, pendeta John Sung, saya sebetulnya mau bertobat, mau terima Yesus. Tetapi saya ini dagangnya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ini saya punya satu gudang. Jawabannya cuma satu kalimat. Bakar. Kalau kamu tidak mau bakar, nanti Tuhan yang bakar. Lalu tutup pintu, masuk lagi John Sung. Orang ini jengkel, pendeta galak kayak begini. Nggak ngerti aja itu berapa ratus juta itu. Satu gudang penuh dengan barang-barang seperti itu. Maka dia mengatakan, sungguh mati saya tidak akan pernah mau percaya dengan Tuhannya John Sung. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika pas pesawat Jepang menguasai kota Surabaya, bom pertama jatuh persis di gudang dia. Terbakar. Tetapi melalui cara seperti ini, orang yang dagang barang-barang seperti itu, yang merasa itu lebih berharga daripada Tuhan, langsung menjadi orang Kristen. Karena dia teringat kalimat John Sung yang galak tadi. Bakar, kalau kamu tidak mau bakar, Tuhan yang bakar. Dan betul-betul Tuhan bakar. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Menurut ukuran kita sadis amat, orang kaya itu mendadak jadi bangkrut.
Tetapi jangan lupa semua kekayaan di dalam dunia ini seperti pakaian yang bisa usang. Semua yang ada di dalam dunia ini akhirnya akan ditinggalkan. Bahkan Alkitab berkata kok langit bumi akan berlalu. Kalau langit bumi aja bisa berlalu, apalagi semua kekayaan-kekayaan kita. Toh kalaupun tidak berlalu juga kita tinggalkan untuk orang lain. Tetapi Tuhan dan firman-Nya itu kekal adanya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi dalam diri kita. Ujung-ujungnya adalah untuk menghantar seseorang, khususnya orang-orang yang dikasihnya, untuk menyambut keselamatan di dalam dia. Di dalam pemahaman yang seperti inilah, itu sebabnya mari kita bersama-sama sekarang melihat Roma pasal 8. Roma pasal 8 saya akan baca mulai ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, intinya supaya orang-orang yang dipilihnya sampai pada tujuan dimuliakan. Melalui segala sesuatu. Itu sebabnya sebetulnya di dalam ayat 29 sampai 30 disebutkan 5 poin. Yang dipilih itulah yang ditentukan. Yang ditentukan itulah yang dibenarkan. Yang dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya itulah yang dibenarkan. Dan yang dibenarkan itulah yang dimuliakan. Saya hanya akan menyebutkan 2 poin yang terakhir. Yang dibenarkan artinya melalui penumpahan darah Kristus, kita orang-orang berdosa dianggap benar. Kristus di atas kayu salib mengambil segala dosa-dosa kita. Dan kebenaran Kristus dikenakan kepada setiap kita. Itu artinya kita dibenarkan. Melalui penumpahan darah Kristus kita orang berdosa dibenarkan. Dan karena kita dibenarkan itulah yang nanti suatu saat ketika langit dan bumi berlalu, ketika sangkakala berbunyi, ketika Kristus datang kedua kalinya, maka kita semua akan dimuliakan. Dan itulah yang dimaksud dengan Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pakai bahasa tema kita, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Saya mau mencoba memakai ilustrasi seperti ini. Pada waktu kita sebagai grandmaster duduk di meja melawan seseorang bermain catur. Kita bukan hanya fokus pada satu bidang, tetapi pada keseluruhan papan catur. Semua gerak-gerik kita sebagai grandmaster untuk melawan musuh kita cuma satu, memenangkan pertandingan. Sekalipun ada kalanya mungkin kita sengaja membiarkan ratu dimakan oleh musuh. Tetapi poinnya satu, fokusnya satu, merebut kemenangan. Itulah damai sejahtera yang dirancang oleh Allah. Itu sebabnya tadi dikatakan yang dipilih itulah yang ditentukan. Yang ditentukan itulah yang dipanggil. Dan yang dipanggil itulah yang dibenarkan. Dan yang dibenarkan itulah yang dimuliakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kau bingung di tengah peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, anggap itu sebagai sebuah papan catur.
apapun yang terjadi, akhirnya akan dipakai oleh Allah sebagai satu alat untuk memanggil orang-orang yang dipilihnya, untuk kemudian dibenarkan dan dimuliakan. Berbahagialah orang yang bahkan ketika mendengar kabar di sana terjadi gempa bumi, di sana terjadi bencana alam yang tragis, lalu merendahkan hati dan memanggil nama Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai tempat, tidak harus yang dialami secara pribadi. Sebab seperti sebuah papan catur. Gerakan satu pion di satu sudut, satu kotak tok, itu pun membuka hati orang percaya. Sungguh rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera Allah. Engkau merasa berat dengan apa yang sedang engkau alami sekarang ini, hai jemaatku? Aminilah walaupun susah dijalani. Bahwa sesungguhnya rancangan dan damai sejahtera adalah bagian yang Allah berikan kepada setiap kita. Mari kita bersama-sama menenangkan diri, memberikan kesempatan firman Tuhan menggendap dan diukir oleh Tuhan dalam hati kita. Mari kita menyanyikan lagu Kala Ku Cari Damai. Mari kita berdoa. Tuhan, walaupun mungkin sekarang ini keadaan kami aman-aman saja. Namun jikalau kami berani membuka mata kami, melihat sekitar kami, yang terjadi di kota-kota lain, bahkan negara-negara lain, bahkan seluruh dunia. Ketika kami mendengar berita ini dan itu, sesungguhnya kami merasa, apakah di dalam dunia ini kami masih dapat menemukan damai sejahtera? Ketakutan, kekhawatiran, seringkali tanpa kami sadari, sudah meliputi hati kami. Bahkan kami tidak mengerti kenapa semuanya itu terjadi. Namun firman hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya semua yang Engkau kerjakan tidak keliru. Engkau Allah yang maha bijak. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Dan semua rancangan-rancangan dan peristiwa-peristiwa yang Kau izinkan terjadi dengan satu maksud. Membawa setiap orang yang Kau pilih akhirnya menjawab panggilan-Mu, datang menerima Engkau sebagai juru selamat,
untuk menerima kebenaran dan bahkan dimuliakan. Tuhan, kami tahu dunia ini hanya memberikan kepada kami jaminan-jaminan yang sementara. Tetapi di dalam Engkau ada jaminan kekal dan selama-lamanya. Dan biarlah hal ini yang menjadi damai sejahtera kami apapun yang akan kami alami. Tuhan, itu sebabnya kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang sedang mengalami kelimpahan, jangan biarkan kami menjadi seperti Raja Hizkia yang berubah menjadi sombong. Namun jikalau ada di antara kami yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan, biarlah melalui peristiwa ini kami datang lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya, baik kelimpahan, baik kekurangan, baik badan sehat maupun dalam sakit penyakit, semua yang Kau izinkan terjadi atas setiap kami secara berbeda-beda, Engkau maksudkan untuk mendatangkan damai sejahtera kami di dalam Engkau. Tuhan, tambahkanlah iman kami untuk senantiasa dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kami tahu kadang-kadang tidak mudah, tetapi kami mau sesuai dengan apa yang firman-Mu sudah sampaikan, sesuai dengan apa yang sudah kami renungkan saat ini. Kami mau belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena satu iman, satu keyakinan, rancangan-Mu bagi kami, rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya Tuhan, kami hamba-Mu serahkan setiap jemaat-Mu satu persatu sekali lagi Tuhan ke dalam tangan-Mu.
Segala sesuatu yang Engkau izinkan mereka alami, jikalau sudah mencapai tujuan, Engkau melakukan semuanya itu atas setiap kami secara berbeda-beda. Biarlah ya Tuhan, waktunya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Karena doa kami percaya juga adalah satu doa yang kami naikkan, bukan dengan satu maksud mengharuskan Engkau mendengar doa kami sekalipun kami berdoa dengan iman. Namun kami berdoa di dalam ketaatan, kepasrahan. Walaupun kami mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kami, tetapi kami percaya keinginanmu, kehendakmu jauh lebih indah daripada apa yang kami minta. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu serahkan setiap jemaat-Mu dengan doa mereka masing-masing yang terus-menerus didoakan di dalam hari-hari mereka. Jikalau Engkau pandang baik Tuhan, genapilah, sebab kami percaya Engkau juga adalah Allah yang menjadi Bapa kami, yang tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya. Yang tidak memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Yang tidak memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempunyai Allah seperti Engkau. Oleh karena itu kami menyadari bahwa Allah adalah Bapa kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh, ibadah selesai.